Dasar Hukum Kerjasama Desa dan Kemitraan. Syarat sahnya perjanjian kerjasama atau dengan singkatan PKS. Dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1. Syarat subjektif atau mengenai subjek, para pihak yaitu kata sepakat. Kata sepakat berarti adanya titik temu, a meeting of the minds, di antara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kedua, cakap yang berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, yaitu orang-perorangan yang sudah dewasa dan badan hukum. 2. Syarat objektif atau mengenai objek perjanjian yaitu pertama, suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Kedua, suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian perdagangan manusia atau senjata ilegal. Dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa disebutkan bahwa kerjasama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan badan usaha milik desa dan atau kerjasama desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah desa. Badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Penjelasan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu badan usaha milik desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 1. Badan usaha milik desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. 2. Badan usaha milik desa merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Badan usaha milik desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 3. Badan usaha milik desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya badan usaha milik desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendesa, PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 8 disebutkan, badan usaha milik desa dapat membentuk unit usaha meliputi 1. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh badan usaha milik desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. 2. Lembaga keuangan mikro dengan andil badan usaha milik desa sebesar 60%, sesuai peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 disebutkan, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Penjelasannya yaitu, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena ini mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 yaitu, koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 7 disebutkan juga bahwa 1. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseorangan dengan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. 2. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer.
Demikian video ini dibuat agar kita lebih memahami tentang dasar hukum kerjasama desa. Sekian dan terima kasih.